Pas tes DNA ternyata dia bukan J, Bangladesh. Kecewa lah dia ya kan. Iya. Jangankan Coba sekelas kalau Kibin, jangankan sekelas Kibin biasa. Aliran. Kemarin terakhir berapa hari ke belakang saya kan dengan Rumel Abbas juga ya, itu di Komal. Tidak mampu loh dia membuktikan bab DNA ini. Kata saya gini, saya itu nggak usah perlu hujah, perlu dalil atau filologi atau kitab nasab ataupun apa. Buktikan satu hal aja dulu sebagai kunci pembuka, gitu kan? Dari sisi genetik, ada nggak satu jurnal ilmiah ataupun karya tulis yang dibuat oleh ahlinya? Ya, di sana juga yang menerangkan bahwa haplogrup itu bisa berubah. Misalkan dari G ke J, dari J ke G, misalkan. Itu kan sampai kiamat juga tidak akan bisa. Karena sains ini ilmu pasti. Basul Masyail aja itu bisa salah karena pendapat manusia. Tapi kalau ilmu itu diberikan dari Allah. Kan gitu. Jadi Rumel Abbas tuh mirip Kori juga tuh bang. Dia kan ngaku-ngaku zuriat Nabi juga ya kan. Ya. Pas tes DNA haplogrupnya R, Belanda ya kan, penjajah. Rumel itu. DNA penjajah ya kan. Kalau nggak percaya sains, kan sains itu ada yang di bidang kesehatan, bidang teknologi ya. Nah itu Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi kalau ditanya ya, jadi gini. Ini masih bab sains ya. Kalau mereka tidak mau mengakui itu yang pas memang ya sains, Depak lah ya yang harus turun tangan. Kalau semua nggak ngambang ini. kalau mereka tidak mau mengakui sains, mereka nggak usah berobat ke dokter gitu kan. Udah cukup datang ke Habib minta air karomah aja. Minta air aroma, datang ke Habib, minta disembuhkan. Apa nggak usah datang ke dokter. Mereka kan menampikan. Di satu sisi bab kalau merugikan mereka tampikan. Kalau menguntungkan mereka klaim. Semua hal itu. Makanya saya berani itu golongnya Habib itu bukan agama Islam. Ya kalau dari sisi akidah ya sekarang kita kalau berbicara masalah akidah juga kan jelas. Sekarang kita bicara gini. Uang ini saja ini. Habib siapa ini? Yang macam monyet nih. Tuh. orang kalau cuma ngandalin hafalan, ngandalin ilmu, bakalan hancur, bakalan habis, tidak bakalan selamat di dalam kuburan. Ketika saya nggak tahu harus menjawab bagaimana grogi, saya tahu Imam Al-Haddad di hadapan saya menghalangi antara saya dengan malaikat tersebut yang menyiksa saya juga. Imam Al-Haddad stop. Ada min ashabina. Ini mayit nih. Ya, sedikit sebenarnya ini pemimpin kita tanggung jawab ya, artinya mereka bertanggung jawab nanti di hadapan Allah juga. Malaikatnya ya, saja takut meluruskan tentang masalah ini ya kan. Pemimpin kita tidak berani. Kita paham kenapa, karena mereka itulah ibarat pohon gorkut, mereka bersembunyi di dalam semua departemen seperti NU, mereka ada semua di situ ya kan. Jadi kita paham kenapa pemerintah itu tidak bisa bertindak tegas. Tapi ingatlah pemimpin kita ini baik ketua dan itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Membiarkan masalah ini sama dengan membiarkan umat disesatkan. Jadi yang masih baik-baik di dalam pemerintahan itu ya bersiaplah nanti menghadapi hisab Allah, tanggung jawab Anda sebagai pemimpin pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu diingat. Ya, kalau betul. terhadap pemerintah saya itu tidak terlalu menyalahkan ya, Bang. Jadi kan gini. Yang jelas hari ini belum ada landasan hukum atau otorisasi
atau sebuah peraturan perundang-undangan yang membolehkan pemerintah turut campur terhadap diskursus ini, gitu kan. Pemerintah ini bukan melakukan pembiaran sebetulnya. Pernyataan Pak Prabowo kemarin sudah sangat tegas. Ada tamu yang ratusan tahun yang ingin dihormati dan menganggap dirinya paling hebat katanya. Bila perlu kita berperang untuk melawan mereka. Itu sebetulnya salah satu pernyataan yang memang tegas dari pemerintah. Cuman karena memang konstitusi kita ini tidak belum memberikan peluang terhadap keterlibatan pemerintah dalam diskursus ini, kata saya juga belum ada otorisasi ya, belum ada dasar hukum. Nah, beda dengan Malaysia. Kalau Malaysia kan kerajaan, artinya ketika ada sesuatu hal itu bisa langsung memberikan hujah. Nah, Sultan langsung ini ringkus kalau di Malaysia. Langsung diringkus. Kan itu kan ada aturan ya di Malaysia, itu langsung aturan dari kerajaan Malaysia itu. Barang siapa ada masyarakat yang mengaku dirinya sebagai juriah Rasul, itu wajib mendapatkan isbat dari Nakobah Dunia dan melakukan tes DNA, kan gitu. Nah, kalau di kita, karena Tapi kita kalau ingin agama Syiah memang langsung diringkus, Bang. Iya. Agama Syiah langsung diringkus, Bang. Benar. Iya, ini kita perbandingan ya dengan kenapa di Indonesia belum bisa pemerintah ikut campur. Karena belum ada landasan hukum atau otorisasi itu. Nah, ini sebetulnya harus, kalau mereka yakin dengan nasab mereka, sebetulnya gampang. Kalau ingin melibatkan pemerintah. Kan pemerintahan itu trias politika ya. Tidak ada landasan hukum, itu adalah tanggung jawab dari pemimpin-pemimpin kita untuk membuat sebuah perundangan. Betul. Mereka itu kan bertanggung jawab atas segala kekacauan. Ini loh. DPR, maaf dulu, masuk DPR berhak mereka untuk membuat sebuah undang-undang yang membuat masyarakat terpecah belah. Ini kan mereka tanggung jawab pemimpin juga. Kalau di hadapan manusia boleh kita berkilah seperti ini. Kalau di hadapan Tuhan nanti bagaimana? Iya. Siapa suruh jadi pemimpin? Harusnya ada salah satu praksi gitu kan. Ada salah satu praksi untuk mengusulkan aturan itu ya minimal undang-undang lah. Kalau menurut aku tuh semuanya sudah ketentuan dari Allah, Bang. Dengan polemik nasab ini, kita ini tahu bahwa di Nusantara ini banyak Yahudi. Itu poin utamanya. Merujuk ke hadis akhir zaman, yang kita bantai di akhir zaman itu adalah Yahudi. Yahudi yang bersembunyi di balik batu nisan dan pohon nasab. Maka Allah antarkan jutaan Yahudi ke Nusantara untuk kita bantai kelak. Nggak mungkin orang Indonesia itu ke Palestina memerang Yahudi. Penuh itu Palestina. Ya begini ya, saya tambah sedikit. Kalau pohon Gorkut itu bukan hanya pohon nasab. Ya, organisasi itu juga pohon nasab. Partai politik juga bisa jadi pohon nasab. Jadi pohon nasab ini masjid pun bisa jadi pohon nasab. Ya. Dayah-dayah pun bisa jadi pohon nasab. Pesantren-pesantren itu bisa jadi pohon nasab. Apa yang terjadi di Timur Tengah di Baghdad itu? Mereka punya pesantren besar, ulama besar. Akhirnya kan ketahuan Intel Mossad, Yahudi Askenazi. Kan sudah lama itu terjadi di Kayaknya begini, Pak. Mereka itu kan mengklaim bahwa nisan Pasai, nisan Raja Pasai itu Mbah Habib. Sejak kapan Mbah Alawi menjadi Raja Pasai? Menjadi Raja Aceh? Di situ kan mereka dah bersembunyi di balik batu nisan itu. Di Palembang itu nisan Sultan yang tipologi Pasai itu diklaim sebagai Habib loh. Padahal itu strategi mereka itu Pasai. Hampir betul. Strategi tapi mereka itu kan gitu. Hampir sama persis dengan Israel. Kaum Yahudi Israel itu ingin menguasai Palestina itu kan dengan membuat makam-makam palsu itu. Hanya dengan 200 lebih makam palsu mereka buat sehingga mereka menganggap itulah tanah yang dijanjikan kan gitu. Ini juga sama, modusnya seperti itu. Jadi selain bisnis kuburan,
juga memang untuk legitimasi mereka itu membuat makam palsu itu untuk melegitimasi bahwa keberadaan mereka ini udah lama gitu. Kemudian seolah-olah ya di setiap wilayah kan, seolah-olah jadi mereka ini sebetulnya ya dianggap ya yang apa mereka narasikan, mereka pernah ikut serta memerdekakan. Mereka ini Made, saya itu pernah loh cek dengan Balawi Nusantara. Masalah batu nisan ini. Itu kan nisan Aceh. Kenapa itu klaim-klaim sebagai Habib? Ya karena kita menjadi menantu raja. Walaupun menantu, tipologi Aceh ini nggak boleh. Walaupun menantu nggak boleh dipakai tipologi Aceh. Itu sistem di Pasai Aceh begitu. Ada tipologi sendiri. Ya. Ya kali pun orang terah Aceh nikah sama Yahudi Balawi ini ya kan. Mana gadisnya kan nggak mungkin. Ya. Dari situ kan mereka ada ketahuan ya, giliran yang baik, sembunyi di balik giliran yang baik-baik mereka klaim. Giliran yang baik-baik mereka klaim, giliran yang buruk mereka tolak. Itu kan teriak-teriak PKI. Lawang leluhur mereka itu kan pendiri PKI semua kok. Barak-bah. Yang lucunya ada aku dengan narasi dari Babilawi ini. Sultan Iskandar Muda itu asegap katanya. Emang anjing ngomong Babilawi ini, serius. Sejak kapan Iskandar Muda ini asegap ya kan? Ini kan Tengku Umar kan orang Minang kan. Itu pun Pak Alawi juga. Aduh, Pak, ini parah nih orang nih gue bilang. Kalau dekat dia nih, kalau nggak ada hukum aku pancung kepala ini gue bilang. Iya. Kalau sehari aja nggak ada hukum berarti, ya kan, dekat kita dengan orang. Berarti sama dengan saya. Orang saya tempatnya yang paling yang sesepuh ya, yang di Madura ya, paling sepuh. Itu di Balawi kan. Sejak kapan Balawi itu pergi ke rumah saya? Aduh. Yang lucunya Tengku Umar kan nyadiin kan satu perjuangan, satu masalah. Tengku Umar itu yang makam 14 itu dekat Bang Sekar ya? Iya. Yang dibongkar itu. Yang dibongkar. Bukan dibongkar, Bang. Namanya diambil, Bang. Namanya enggak diambil. Nenek moyang Bang Sekar ini di Balawi kan Bang Ade. Jadi Saripah Ambani apa ya? Babu dia. Gini. Umi Saripah Ambami. Ya, itu banyak lagi, Bang. Banyak lagi, bukan itu saja. Kan kurang ajar itu. Itu masih mending. Kata saya tadi tuh ini Iskandar Muda loh yang diklaim sebagai asegap. Kan kurang ajar ya orang ini. Sejak kapan Iskandar Muda itu jadi asegap? Udah rubah kayaknya. Orang itu sedangkan saya punya tempat itu sebelumnya kerajaan Singosari. Sebelumnya kerajaan Singosari di tempat saya itu. Kok belum Belanda datang itu. Kok di Balawi? Itu kan ada haul Iskandar Muda ya Sultan ya? Ada. Itu kan banyak Yahudi Balawi itu mendekat tuh. Nanti ya kan ya benar-benar jadi asegap itu Iskandar Muda itu. Di Banda Aceh ramai yang mengaku raja. Sudah saya prediksi ada berapa golongan di Banda Aceh yang mengaku raja. Semua saya daripada dulu saya menyelusupi dari dalam untuk memprediksi. Ya mereka sudah mengikuti peradaban bahasa Aceh. Bahasa Aceh mereka fasih macam orang Aceh juga. Karena lahir di Aceh, semua di Aceh kan. Keturunan Mbak Alawi ini kan. Jadi mereka mengklaim di mereka keturunan raja Aceh. Jadi saya ketawa aja. Banyak di Banda Aceh. Sudah saya selusuri itu beberapa orang yang mengklaim mereka keturunan Yahudi, Mbak Alawi ya. Tahun 2022 mereka itu mengklaim bahwa yang Trah Pagaruyung itu mereka Sultan. Jadi ketawa lah orang sana ya kan. Sama dari Trah Hamengkubuwono juga hadir di sana. Ketawa, ini gila atau gimana ini Balawi ini katanya kan. Jadi
Pengen jadi raja dia. Nanti ceritanya kan kita tunggu dulu lepas peperangan ini kan. Kalau jadi peperangan ketiga sudah mudah kita usir Ba'alawi. Kalau terjadi peperangan ketiga, perang dunia ketiga. Enggak, Ba'alawi itu enggak kita usir loh Sultan, kita bantai. Enggak ada istilah usir itu, enggak ada. Kalau udah perang dunia ketiga. Kalau dalam hadis kan kita bantai, bukan kita usir loh. Iya. Lepas itu kasih suatu tempat. Tapi kalau yang hidup, saya minta 5 disimpan di pas 1, setiap orang jalan ditendang itu kepalanya. Kubur setengah badan itu. Jadi kalau terjadi perang dunia ketiga itu sudah mudah untuk kita tangkap seseorang kita. Apakah ya mereka seperti nenek moyangnya mereka dulu juga masa zaman Belanda kan mereka bersekutu dengan penjajah. Jadi mudah nanti. Iya. Betul. Tapi kewanan saya ini aku tahu ya. Lewat dong, pengen dulu. Tapi ya mudah-mudahan ini lah bapak-bapak ya di Pekalongan itu tempat Lutfi bin Yahya itu kalau Kliwonan biasa rame. Sekarang kemarin coba saya lewat itu sepi juga, sekarang sudah mulai sadar muhibinnya. Ya Sultan, saudara semua yang mulia, Sultan. Ya bang, ya. Nak permisi leka, panas manggram dong Ba'alawinya tu, kok kepegawat. Wah itu bahasa Inggrisnya itu saya kepingin tahu. Geram kali sama anak Aceh ini. Mukibin Aceh ini. Mukibin Aceh ini aku, ulamanya Mukibin, capek kita ini. Tiap hari ngotot sama ulama-ulama anak-anak pesantren ini, ribuan jumlahnya ini. Dekat sekali dengan saya. Tadi saya panas sama mereka tuh, ya kan? Tadi pun ada satu orang yang di Mapes 1 Busiar langsung Jamalul, makam Jamalul yang mewakafkan tanah di Belang Padang itu dikatakan Habib. Saya bilang bukan Habib Said, ngotot dia, Habib dan Said sama katanya. Aduh, gimana? Saya bilang itu Jamalul. Kotaku tunggu. Singo langsung mendong kotaku. Iya, makam Jamalul yang tanah wakafnya kai pegah Habib. Sakit hati dia dengar. Geram loh. Silakan lanjut. Penunjukan aja deh Sultan. Silakan lanjut. Jadi perang dunia ketiga itu kesempatan kita untuk menghalau semua keturunan Ba'alawi yang ada di seluruh Nusantara. Jadi kita tengok yang mana di Aceh siapa berapa banyak keturunan Ba'alawi ya. Kita boleh cam semua nih di Aceh. Jamalul Badrul Munir ya. Jamalul Badrul Munir yang mewakafkan tanah itu pun kuburannya itu udah di belakang tembok, itu udah sempit gitu, nggak nampak lagi di belakang warung bakso apa namanya itu, Tak Henry. Situlah nggak nampak kalau jalan dari jalan tuh nggak nampak.